ini adalah program wajib yang harus kami ambil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami menyampaikan amanah dari kampus bahwasanya kami harus membantu sekolah yang masih kurang menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, di sini dalam workshop kali ini kami membawa tema mewujudkan sistem pembelajaran blended learning dengan menggunakan tools Google Education. Pokok-pokok yang akan kita pelajari di sini ada pengertian blended learning, kelebihan menerapkan blended learning, dan tool yang digunakan dalam blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah model pembelajaran yang dilakukan secara online dan secara offline dengan menggunakan media yang berbasis teknologi. Sehingga kita dalam melakukan proses pembelajaran kita menggunakan campur aduk teknologi dalam kegiatan belajar kita. Khususnya di zaman ini karena semuanya sekarang sudah menuntut kita untuk online, maka rasanya perlu kita mengetahui atau setidaknya memiliki bekal untuk mengetahui tentang teknologi dan pemanfaatan teknologi tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan pembelajaran blended learning. Yang pertama diantaranya, satu, lebih menghemat waktu dan biaya. Karena blended learning itu sifatnya fleksibel, maka dapat menghemat waktu dan biaya. Misalkan biaya untuk kita jarak tempuh, dan untuk waktu karena waktunya juga fleksibel, tidak perlu jam sekolah, kita juga dapat melakukan proses KBM. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Tentunya karena semuanya waktunya fleksibel dan tidak ada aturan yang mengikat kita, maka pembelajaran kita itu akan lebih nyaman. Dan selanjutnya adalah pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam pembelajaran blended learning, di sini kita tidak butuh yang namanya tempat dan waktu. Artinya di sini kita hanya menyiapkan materi dalam suatu aplikasi yang disediakan di Google. Karena di sini kita menggunakan Google, kita hanya menyiapkan materi dan pembelajaran. Kita hanya mengikat ke siswa, lalu kita meminta siswa untuk mempelajarinya. Seperti itu. Jadi tidak harus melakukan tatap muka, tapi guru dan siswa itu tetap melakukan interaksi. Terus selanjutnya adalah peserta didik dan dewasa mempelajari materi secara online. Karena di sini sifatnya online, maka ada banyak sumber materi, sumber pembelajaran yang dapat kita pelajari. Ada banyak akses di internet juga disediakan banyak. Dan selanjutnya adalah guru dan siswa dapat berdiskusi di luar terbuka. Seperti yang disampaikan tadi, dalam blended learning itu karena kita menggunakan teknologi, kita juga bisa berdiskusi dengan guru tanpa harus ketemu langsung. Selanjutnya dapat memperluas jangkauan pembelajaran dan latihan. Ya karena di sini juga online, maka praktek segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem pembelajaran yang misalkan yang membutuhkan praktek itu juga kita lebih mudah karena disediakan di Google, disediakan di YouTube, atau disediakan di tutorial yang diberikan oleh guru, misalkan berupa video dan lain semacamnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah
hasil belajar yang optimal. Karena menggunakan teknologi, jika kita tidak menggunakan teknologi, tentunya hasil belajar yang kita lakukan selama pembelajaran online atau blended learning ini tentunya akan lebih maksimal karena kita lebih fokus belajar dan tanpa harus bergantung pada materi guru. Kita dapat melatih siswa lebih peka terhadap memahami suatu pelajaran dengan memanfaatkan apa-apa yang disediakan di internet. Selanjutnya adalah meningkatkan daya tarik siswa dalam belajar. Di sini karena bersifat online dan ada banyak metode-metode di sana, tentunya siswa dan guru itu lebih tertarik, lebih semangat dalam belajar karena di sana terdapat banyak metode-metode, terdapat banyak cara-cara dalam mempelajari suatu pelajaran atau memberikan suatu materi kepada siswa. Tools yang digunakan dalam blended learning, di sini kami menggunakan Google Education. Yang pertama diantaranya LMS atau Learning Management System. LMS ini di sini kita dapat mengatur seluruh kegiatan kita, seluruh pembelajaran kita, mulai dari memberi soal, memberi materi, memberi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses kajian itu dalam suatu sistem. Contohnya seperti di sini kami menggunakan Classroom. Yang di dalam Classroom itu terdapat ada Google Form untuk soal, ada Google Calendar, ada yang untuk Google Calendar itu biasanya digunakan untuk schedule kita. Misalkan ada meeting di Zoom atau meeting di Google Meet dan lain sebagainya. Ada Google Slide. Ini adalah alternatif untuk guru. Misalkan jika di antara guru yang tidak mempunyai laptop, kita bisa menggunakan Google Slide atau Google Doc untuk membuat materi pembelajaran. Dan itu pun online, kita dapat mengakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu Google Meet, sarana belajar daring. Dalam Google Meet ini adalah proses tatap muka yang dimana proses pembelajarannya berbentuk video dan video interaksi antara guru dan siswa. Kita dapat melakukan tatap muka dari mana saja dan kapan saja melalui link yang disediakan oleh guru. Jadi semua siswa itu dapat mengikuti meeting kita atau kelas kita jika kita mengunjungi atau mengakses link yang diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah Google Form atau memberi tugas kepada siswa. Di dalam Google Form itu disediakan langkah-langkah atau form untuk kita membuat tugas. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya menulis atau mengetik di kertas lalu kita kumpulkan ke guru. Dan atau misalkan kita nggak perlu yang namanya membagi materi kita ke siswa melalui tulisan dan semacamnya itu. Jadi kita hanya mengasih link lalu siswa kita langsung mengakses link tersebut dan menjawab soal-soal yang disediakan oleh guru. Yang selanjutnya adalah YouTube, itu belajar via video. Seperti yang disebutkan tadi, di pembelajaran ini kita menerapkan metode pembelajaran atau inovasi pembelajaran selain tatap muka atau selain kita menulis di papan. Artinya di sini kreativitas kita itu sangat dibutuhkan untuk membuat konten-konten digital kita agar siswa itu dapat lebih dewasa, dapat lebih tertarik untuk mempelajari materi kita. Selanjutnya adalah Google Site. Google Site itu adalah sarana untuk membuat website gratis. Jadi di dalam Google itu disediakan untuk kita promosi atau yang memperkenalkan diri lah istilahnya gitu. Jadi di Google Site itu disediakan ada seperti
cuman itu sifatnya statis, artinya bentuknya itu saja. Kita juga dapat promosi, misalkan promosi profil sekolah, profil